Good morning, students. Selamat pagi, mahasiswa sekalian. Good morning. Selamat pagi. Okay. I want to welcome each one of you to our campus. Saya mau mengucapkan selamat datang bagi setiap Anda di dalam kampus ini. I suppose as the founder, I'm expected to stand here to tell you what a wonderful university you have come into. Mungkin saya sebagai founder akan diekspektasinya dan saya akan mengatakan betapa indahnya universitas di mana Anda baru saja bergabung ini. But I do not want to spend the time doing that. Tapi saya tidak mau menghabiskan waktu untuk berbicara mengenai hal itu. You have to find out yourself about the university you have just entered. Anda harus menemukan sendiri mengenai universitas di mana Anda baru saja bergabung. Instead, I want to talk about something much more important. Tapi saya ingin untuk berbicara mengenai hal yang lebih penting. I want to talk about your life. Saya mau berbicara mengenai hidup Anda. So I want to talk about your life. Jadi saya mau berbicara mengenai hidup Anda. Most of you are about 18 or 19 years old. Sebagian besar dari Anda kira-kira 18 sampai 19 tahun. At your age, life seems long. Jadi pada usia Anda rasanya hidup itu panjang. It seems that you have plenty of time to do a lot of things. Terasa bahwa Anda punya waktu begitu banyak untuk melakukan banyak hal. It seems that you have plenty of time to decide what you want to do. Dan rasanya begitu banyak waktu untuk memutuskan apa yang kau akan lakukan. Even you have time to make mistakes. Dan Anda punya waktu banyak untuk berbuat kesalahan juga. And time to change direction, or once or even many times. Dan juga ada waktu untuk mengubah arah ya, mungkin satu kali atau bahkan lebih dari satu kali. Perhaps you think that you have time to become serious later, not today. Jadi mungkin ada juga dianggap waktu untuk nanti saja baru serius ya, bukan hari ini. I stand in front of you at a different time of life. Saya berdiri di hadapan Anda di dalam masa hidup yang sudah berbeda. But there's one thing I can tell you. Tapi ada satu hal yang dapat saya sampaikan kepada Anda semua. That life actually goes quickly. Bahwa hidup itu bergerak dengan begitu cepat. Time flies. Dan waktu itu hilang dengan begitu cepat. Much more quickly than you think. Jauh lebih cepat daripada yang Anda bisa pikirkan. Billy Graham said this. Billy Graham mengatakan seperti ini. The biggest surprise in life. Jadi salah satu kejutan terbesar. The biggest surprise in life. Kejutan terbesar dalam hidup. Is the brevity of life. Yaitu adalah keseriusan dari hidup. The brevity. How brief life is. Singkatnya hidup. Singkatnya hidup. I hope you get the point. Ya, jadi Anda dapat poinnya ya. And therefore, if there's one thing I would like you to remember. Jadi ada satu yang saya ingin Anda ingat. During the 3 or 4 years of your time at UPH. Kira-kira 3 atau 4 tahun waktu Anda di UPH. There is this one message. Ada satu pesan. Please don't waste your time. Jangan sia-siakan waktumu. With a please. Jangan ya. Mohon. Mohon jangan sia-siakan waktu. The world will give you many definition of success. Jadi dunia ini akan memberikan begitu banyak definisi mengenai sukses. You're supposed to get good grades. Anda seharusnya mendapatkan nilai yang baik. You're supposed to get to a good university. Anda seharusnya masuk ke universitas yang baik. And later on you're supposed to get a good job. Anda seharusnya nanti kemudian masuk dalam pekerjaan yang baik. Go into business, make money. Masuk ke dalam bisnis, mendapatkan banyak uang. How to buy low, sell high. Bagaimana kau membeli dengan rendah tapi kemudian menjual dengan tinggi. How to become successful. Bagaimana untuk menjadi sukses. To build your network. Untuk membangun network Anda. Perhaps one day you build a beautiful home. Dan mungkin satu hari akan membangun satu rumah yang indah. You need to be traveling to see the world. Anda juga mau berkelana ya untuk melihat dunia ini. The world will tell you to become influential. Dan dunia akan mengatakan jadilah orang yang berpengaruh. And to be respected. Dan untuk dihormati. To be admired. Untuk dikagumi. And life is about being happy. Dan hidup itu mengenai menjadi bahagia. There's nothing wrong with any of those things. Tidak ada yang salah dengan semua itu. Of course we believe in excellence. Tentu saja kita percaya dengan satu excellence ya, kesempurnaan. We believe in hard work. Kita percaya akan kerja keras. I believe that Christians should build excellent companies. Saya percaya bahwa orang-orang Kristen harus membangun satu perusahaan yang excellent. If you build hospitals, you build excellent hospitals. Kalau membangun rumah sakit harus jadi rumah sakit yang juga yang you terbaik. You build schools, you do the same thing. Membangun sekolah juga harus yang terbaik. You build factories, you build businesses. Membangun pabrik, membangun bisnis. You develop technologies.
ketika mengembangkan teknologi, and you build institutions. ketika membangun institusi-institusi. I hope many of you become extraordinarily good in building things. Saya berharap bahwa banyak di antara kalian yang menjadi orang-orang yang sangat baik di dalam membangun hal-hal penting. But I hope you understand early in your life, Tapi saya berharap Anda sejak awal di dalam hidup Anda those things are too small for each one of you. mengerti bahwa itu semua terlalu kecil untuk setiap. Those things are too small to become the purpose of your life. Semua itu terlalu kecil untuk menjadi tujuan dari hidup. I have lived long enough to meet many successful people. Saya sudah hidup cukup lama untuk membuat orang-orang menjadi sukses. Twice a year I go to the meeting in Switzerland. Dua kali setahun saya pergi ke dalam pertemuan di Switzerland. In January I go to Davos, and actually Saturday night I fly to Geneva. Januari itu saya ke Davos dan kemudian Sabtu ini malam saya akan ke Geneva. And I would meet with the most powerful, the most famous, the richest, the most influential people in the world. Dan saya akan bertemu dengan orang-orang yang paling kaya, orang paling berpengaruh dan paling berkuasa di dunia ini. I have seen power. Saya telah menyaksikan kekuasaan. I've seen recognition. Saya telah menyaksikan pengakuan. I've seen people that spend decades to build success. Saya telah melihat orang-orang yang menghabiskan waktu beberapa dekade untuk membangun sukses. But let me tell you something. Tetapi biarlah saya mengatakan sesuatu ini. Whatever success that somebody builds, Sukses apapun yang dibangun oleh seseorang, it cannot answer the deepest questions of our heart, itu tidak akan sanggup untuk menjawab pertanyaan terdalam di dalam hati of the kita. human heart. Hati dari seorang manusia. That's why this festival is called Imago Dei. Maka festival ini disebut sebagai Imago Dei. It's supposed to for you to find your identity. Jadi ini untuk Anda menemukan identitas When you Anda. find your deep identity, Ketika engkau menemukan identitasmu yang terdalam, you said, I don't care if the sky falls down. Anda akan mengatakan bahwa saya tidak peduli kalau langit itu akan jatuh. Imago Dei. Imago Dei. That you are created by God, Bahwa kita diciptakan oleh Allah you are restored in Christ, dan kita dipulihkan di dalam Kristus and you are called to transform. dan kita dipanggil untuk mentransformasi. Because you are created with something unique, Karena engkau diciptakan dengan sebagai sesuatu yang unik in the image and the likeness of di God, dalam gambar dan rupa Allah, and only human beings can do that. dan hanya manusia yang dapat melakukan hal ini. And that as a Christian, you've been restored in Christ. Dan sebagai orang Kristen Anda telah direstorasi di dalam So Kristus. you have a purpose in your life. Maka engkau memiliki tujuan di dalam You're hidupmu. called to transform. Engkau dipanggil untuk mentransformasikan. I hope through your few days here, and certainly through your 3 or 4 years here, Saya berharap dengan beberapa hari ada di sini atau juga di dalam 3 sampai 4 tahun you ada di understand the word calling. Anda akan memahami perkataan ini. Each one of Panggilan. us must be sure what our calling is. Setiap dari kita harus menyadari apa panggilan kita. But notice where it begins. Eh, Notice where it begins. Tapi perhatikan bagaimana itu mulai. In Imago Dei, it begins with God. Imago Dei itu dimulai dari Allah. It does not begin with you. Tidak dimulai dengan kita sendiri. Before you ask, Jadi sebelum kita bertanya, what do you want to do with your life? What do I want to do with my life? apa yang saya mau lakukan dengan hidup saya? There is another question, Ada pertanyaan lain. which is a more fundamental question. Satu pertanyaan yang jauh lebih mendasar. So when you ask, what do I do with my life? Jadi ketika kita bertanya apa yang mau saya lakukan dengan hidup saya, The more fundamental question is this. pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah Whose demikian. life is it? Hidup itu milik siapa? Whose life is your life? Hidup saya itu milik siapa? You think about it. Pikirkan hal ini. You never created your life. Kita tidak pernah menciptakan hidup kita sendiri. Not kita, you. Kamu tidak pernah menciptakan hidupnya. You did not decide to be born. Kamu tidak memutuskan untuk dilahirkan. You did not decide who your parents are. Kau tidak memutuskan siapa yang akan menjadi orang You did tua. not choose your DNA. Engkau tidak memilih DNA Anda sendiri. You did not choose your natural intelligence. Engkau tidak memilih mengenai kecerdasan itu sendiri. You did not choose all the gifts that you have. Engkau tidak memilih apa saja kemudian talenta yang Anda Your miliki. talents and your giftings you did not choose. Semua kelebihan kemampuan itu bukan sesuatu yang engkau pilih. You did not choose to be in Indonesia, did you? Engkau tidak memilih untuk ada di Indonesia. You did not choose to be born into this moment in history. Engkau tidak pernah memilih untuk dilahirkan di dalam momen waktu ini di dalam So sejarah. before you make major decisions, Jadi sebelum engkau membuat
keputusan-keputusan before you besar. made your first decision, Sebelum kau membuat keputusanmu yang pertama, you have to think that you have received so much. engkau harus terlebih dahulu berpikir bahwa engkau telah menerima begitu banyak. Your whole life, the whole thing about you received it. Seluruh kehidupanmu engkau telah menerima begitu banyak. You've received so much, you've received life itself. Engkau sudah menerima begitu banyak, engkau sudah menerima kehidupan itu sendiri. And if your life is received, Dan jikalau kehidupan itu ada sesuatu yang engkau terima, then your life is about stewardship. maka hidupmu itu adalah sesuatu yang harus menjadi penata layan. Stewardship is somebody who's been entrusted with something Penata layan adalah seseorang yang telah dipercayakan sesuatu, and some kind of an asset or something seperti aset atau sesuatu yang that dipercayakan, you've got to be responsible for. sehingga kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang So dipercayakan. your intelligence is stewardship. Jadi intelektual kita itu juga adalah sesuatu yang penata layan. Coba kalau ada yang pegang mic, mungkin yang gesek-gesek di hati. Suaranya. Ya, udah. Oke. So your intelligence Jadi you receive, that's why you need to be a steward of that intelligence. intelektual kita adalah sesuatu yang telah kita terima, maka kita harus menjadi penata layan dari intelektual itu. Your body is stewardship. Tubuh kita juga itu adalah sesuatu yang Your harus ditata education layan. is stewardship. Pendidikan kita juga. Your money, the money that you have is stewardship. Uang yang kita miliki itu juga harus ditata dan Your dilayani. relationships, the relationship you have around you is stewardship. Semua relasi di sekeliling kita itu juga sesuatu You yang harus will kita get, tata dan kita layani. you will have a lot of opportunities. Those are also stewardship. Setiap kesempatan yang kita miliki itu juga harus menjadi satu yang ditata layan. Your influence is stewardship. Pengaruh kita itu juga harus The ditata dan time dilayani. that you have is stewardship. Jadi waktu yang kita punya itu juga harus ditata layan. And that brings me to why UPH exists. Dan itu membawa saya kepada kenapa UPH kemudian ada. We did not build this university just to give you a degree. Kita tidak membangun universitas ini hanya untuk memberikan Anda gelar. Indonesia already have plenty of universities Indonesia sudah punya banyak universitas who can give you degrees. yang dapat memberikan setiap engkau gelar. We also did not build this university just to give you a good job. Kita juga tidak membangun universitas ini untuk memberikan engkau pekerjaan yang Of baik. course, we want you to get good jobs. Tentu kita mau Anda memiliki pekerjaan yang baik. We want UPH graduates to be great doctors, Kami mau supaya setiap lulusan UPH itu menjadi dokter-dokter yang hebat, the best lawyers, pengacara-pengacara yang terbaik, nurses, teachers, engineers, perawat, guru, ahli mesin, scientists, entrepreneurs, artists, professionals. para ilmuwan, entrepreneur, kemudian juga profesional. But that's not enough. Tetapi itu tidak cukup. That's not enough for us. Tidak cukup buat kami. Because a brilliant person without character can do enormous harm. Karena orang yang begitu cerdas tetapi tanpa karakter dapat membawa kerusakan yang begitu besar. A brilliant lawyer without integrity corrupt the whole justice system. Seorang ahli hukum yang begitu cerdas tanpa integritas akan merusak seluruh sistem hukum. A businessman without morality can exploit thousands of people. Seorang pebisnis yang tanpa moral maka dia akan kemudian mengeksploitasi ribuan A orang. brilliant scientist without wisdom can create something that humanity should never use. Seorang ilmuwan yang begitu pintar tapi tidak punya bijaksana akan menciptakan sesuatu yang seharusnya tidak pernah dipakai What oleh about manusia. a politician without integrity and without character? Bagaimana dengan politisi tanpa integritas, tanpa karakter? It will damage a nation. Itu akan menghancurkan A bangsa. brilliant doctor without compassion, without a heart, Seorang dokter yang brilian ya tetapi tanpa hati, tanpa perasaan kasih sayang. forget that the patient in front of him is a human being. Dan melupakan apa pasien yang ada di hadapannya itu adalah seorang manusia. Education will make you more capable. Pendidikan akan membuat Anda lebih kapabel. I believe even these 3 days of OPH Festival will bring you to a next level of understanding in life. Bahkan 3 hari dari UPH Festival ini akan membawa setiap engkau untuk menjadi lebih paham mengenai But the kehidupan ini. question is, you will be more capable of what and for what? Tapi pertanyaannya apakah engkau menjadi makin kapabel untuk apa? That's why we believe education is not about information. Oleh karena itu kami percaya bahwa pendidikan itu bukan mengenai informasi. Schools used to teach information. Sekolah-sekolah dahulu mengajarkan sekedar informasi. With internet and now with AI, they don't have a business anymore. Jadi The schools don't have a business to just teach information. dengan internet, dengan AI saat ini, maka sekolah sudah tidak bisa lagi berbisnis mengenai informasi. But
Education is about formation. Tetapi pendidikan itu adalah mengenai formasi. Formation of the person, formation of the human being. Jadi pembentukan dari seorang pribadi, dari seorang manusia. Yes, we care about what you know, Ya tentu saja kami memperhatikan apa yang engkau akan tahu. but we care deeply, more importantly, about what you are going to become. Tapi kami lebih lagi memperhatikan bagaimana engkau akan menjadi siapa, menjadi apa. What kind of person you will become. Anda akan menjadi orang yang seperti apa. 4 years from now, 4 tahun dari sekarang, you will definitely know more. engkau pasti tahu lebih banyak. But you would also have become someone else that's different than you today. Tetapi engkau juga akan menjadi seseorang yang akan berbeda dari engkau hari ini. Will you be more honest or will you be less honest? Apakah engkau akan menjadi orang yang lebih jujur atau engkau menjadi orang yang makin tidak jujur? Will you be more disciplined or less disciplined? Apakah engkau akan menjadi orang yang lebih disiplin atau semakin tidak Will disiplin? you be arrogant or will you be more humble? Apakah engkau akan menjadi orang yang semakin sombong atau menjadi orang yang rendah hati? Will you be more generous or selfish? Apakah engkau akan menjadi orang yang murah hati atau engkau menjadi orang yang semakin egois? Will you be more courageous or will you be more timid and afraid? Apakah engkau akan menjadi seorang yang berani atau engkau menjadi semakin takut dan Will you pengecut? be more loving and capable of loving others or will you be more consumed? All is about you. Apakah engkau akan makin bisa mengasihi orang dan mengasihi sesama atau engkau akan makin berpusat pada dirimu sendiri? So I ask that you take these 4 years seriously. Jadi saya minta supaya engkau menggunakan 4 tahun ini secara serius. You need to study hard. Engkau harus belajar dengan keras. You need to read things that nobody else is assigning you. Engkau harus baca hal-hal yang bahkan tidak ditugaskan. You need to go beyond what's being asked of you. Engkau harus melampaui apa yang diminta. You need to be bold enough to engage your professors and ask the questions. Engkau harus dengan berani kemudian berdialog ya dengan para profesor itu dan mempertanyakannya. When I was in seminary, Ketika saya ada di seminari, there was one professor who speaks very soft, ada satu profesor yang ngomongnya sangat-sangat very halus difficult to understand. dan susah untuk dipahami. So the few of us would always sit right in the front. Jadi beberapa di antara kami selalu duduk di depan And we would be bold, says, Prof, can you repeat that again? dan kami dengan berani mengatakan, Prof, tolong diulang lagi. Because I don't understand it. Karena kami tidak memahaminya. You need to be bold in being able to do that. Engkau harus berani untuk melakukan hal-hal semacam You itu. need to learn and you need to think. Engkau harus belajar dan engkau harus berpikir. You need to learn how to write. Engkau harus belajar untuk menulis. You need to learn how to communicate. Engkau harus belajar untuk berkomunikasi. The key in using AI in the future is your ability to communicate. Dan kunci untuk menggunakan AI di masa yang akan datang adalah bagaimana kapasitas kamu untuk Knowing how to berkomunikasi. prompt the AI, knowing how to be the master of AI. Bagaimana untuk kemudian membuat prompt dan bagaimana menguasai AI. You can learn another language. Engkau bisa belajar bahasa yang lain. You need to understand AI and robotics. Engkau perlu untuk paham mengenai AI dan The next robotics. 100 years is going to be the century of the Pacific. Dan 100 tahun ke depan akan menjadi abad dari Pasifik. It used to be Atlantic, America and Europe. Sebelumnya adalah era dari Atlantik dan The next Amerika dan 100 Eropa. years, the Pacific era. Tapi 100 tahun ke depannya adalah era dari Pasifik. America, China, Indonesia, these are the 3 big countries. Amerika, kemudian juga China dan juga Indonesia adalah And the next negara-negara besar. and the next 100 years is about AI and robotics. Dan 100 tahun ke depan akan menjadi era dari AI dan So you need robotics. to understand science even if you're studying business. Jadi engkau perlu memahami sains meskipun engkau sebenarnya sedang belajar studi bisnis. And you need to understand business and economics even if you're studying medicine. Dan engkau perlu belajar mengenai bisnis dan ekonomi meskipun engkau sedang belajar mengenai ilmu kedokteran. We call it festival. Kita menyebutnya festival. We don't call it orientation Kita tidak menyebutnya sebagai orientasi. because this is the week where you will be exposed to expositions. Karena di minggu ini engkau akan terekspos ya dengan segala macam eksposisi. Not just academic exposition, Bukan hanya yang sifatnya akademik, but arts, sports, music, tetapi juga seni, kemudian sport dan juga musik and even theology. dan juga teologi. You need to learn how to engage other friends. Dan engkau juga perlu untuk belajar untuk berrelasi dengan orang So lain. encounter the art. Jadi hadapi ya kemudian dengan seni itu. UPH Museum has one of the largest collections of art in Indonesia.
Museum UPH itu punya salah satu koleksi terbesar dari karya seni di Indonesia. Explore that. Silakan explore semua itu. Listen to great music. Dengarkan musik-musik yang besar. UPH has always been one of the forefront in being serious about music. Dan UPH selalu menjadi salah satu pelopor di dalam hal-hal menjadi serius dengan musik. And it's one of the greatest music school in Indonesia. Dan adalah salah satu sekolah musik terbaik di Indonesia. A classical music. Musik klasik. So you need to learn that too. Anda perlu untuk belajar mengenai hal-hal ini. Play a sport. Play a sport. Ikuti semacam Whether it's olahraga. basketball or football or whatever it is. Basket atau sepak bola dan lain-lain. We have one of the best coaches in the country. Kita punya pelatih, salah satu pelatih yang terbaik di Indonesia. Coach Matt. Coach Matt. You try to know him. Coba kenal dengan beliau. Any young people having known him in the past have been greatly influenced. Dan banyak anak-anak muda yang telah mengenal Coach Matt itu di masa lampau, mereka sangat-sangat terinspirasi. But while you're here, also take care of your bodies. Tapi ketika Anda di sini juga perhatikan akan tubuh kita. Serve somebody, give somebody something and not expect anything in return. Coba untuk layani orang lain, layani sesama dan tidak mengharapkan sesuatu untuk Your kembali. reputation is being built in this campus. Dan reputasi Anda itu akan dibangun di atas kampus ini. Meet people who are completely different than others. Bertemu dengan orang-orang yang sama sekali berbeda. Sit with your professors. Duduk bersama dengan para profesor. Find mentors. Temukan mentor-mentor. Find friends who will make you better. Temukan teman-teman, sahabat-sahabat yang bisa membuat engkau menjadi lebih baik. Find the opportunity to go to church. Find the opportunity to go to church. Temukan waktu untuk kemudian pergi ke gereja. Every Sunday we have 4 services in the campus. Di setiap minggu kita di kampus ini ada 4 kali ibadah. You learn scripture. Belajar mengenai kitab suci. You learn how to pray. Belajar untuk berdoa. And sometimes maybe you put your phone away for a moment. Saat-saat itu tinggalkan handphone itu untuk sementara. Put it away just briefly. Some of you are still on the phones, yeah? Jadi masih ada yang pegang handphone ya. Look at another person. Lihat kepada orang lain. Have a real conversation. Dan lakukan satu percakapan yang sesungguhnya. Learn to be present when you're with other people. Dan belajar untuk benar-benar hadir ketika kita sedang berada bersama dengan orang lain. Please don't leave UPH by only accumulating credits. Jadi jangan tinggalkan UPH dengan hanya mengumpulkan kredit. But having missed a whole education. Tapi kemudian kehilangan ya kesempatan untuk semua pendidikan. While you're here, you're going to fail at something. Dan ketika engkau di sini, engkau akan gagal tentang sesuatu. I hope you do fail in something. Saya berharap Anda gagal dalam hal sesuatu. Not because I want you to suffer. Bukan karena saya berharap Anda akan menderita. But because if you're going to try and attempt to do something in your life. Tetapi kalau Anda sedang mencoba untuk melakukan sesuatu dalam if you're hidup really itu, going to be trying. Kalau sungguh-sungguh mencoba, you're going to fail at something. Engkau akan selalu menghadapi kegagalan. Anything worthwhile in life. Apapun yang benar-benar berarti dalam hidup will not always go according to your plan. Tidak akan selalu jalan sesuai dengan rencana kita. Perhaps you'll fail an examination. Mungkin Anda akan gagal dalam ujian. My first year in college, I failed one subject. I was surprised. Dan tahun pertama saya di college itu saya gagal dalam satu mata kuliah. But I learned something. Tetapi saya belajar sesuatu. You may lose a competition. Mungkin Anda akan kalah di dalam sebuah kompetisi. And you may be rejected from something you badly really want. Mungkin Anda akan ditolak dalam sesuatu yang Anda sangat-sangat inginkan. You may fall in love. Mungkin jatuh cinta. But be rejected. Tapi kemudian ditolak. Maybe your heart may be broken. Mungkin nanti patah hati. Maybe you make a bad decision. Mungkin membuat keputusan yang buruk. You may discover that someone else is much more talented than you are. Mungkin engkau akan menemukan bahwa ada orang yang jauh lebih bertalenta daripada dirimu. Your life is like a pizza, like a cake. Hidup engkau itu seperti pizza ya, seperti you have a life structure. Ada struktur dari hidup. There's a lot of cuts in that cake. Ada potongan-potongan yang berbeda di dalam kue itu atau pizza itu. One piece is your cognitive, your intelligence. Satu potong itu mengenai intelektual kita. You need to grow that. Kita harus mengembangkan itu. But there's so many other parts. Tapi ada potongan-potongan yang lain. Your emotional side. Ada sisi emosional you kita. Build that up. Kita juga harus membangun and become itu. A mature person. Dan menjadi seseorang yang jauh lebih matang, dewasa. To be socially relational. Kemampuan kita untuk berelasi secara sosial. Learn the ethics.
belajar mengenai etika, learn the physical part of your life, belajar mengenai hal-hal yang sifatnya lebih fisik ya dalam and the hidup, spiritual part of your life. dan juga hal-hal yang spiritual di So dalam hidup. while you're here, you need to be trying all those. Jadi ketika engkau ada di sini, cobalah semua itu. Yeah, the most important part that God wants to teach us Dan bagian yang paling penting yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, cannot be learned through success. tidak dapat dipelajari melalui sukses, It will be learned through failures and disappointments, tapi harus dipelajari melalui kegagalan dan kekecewaan. because failure teaches to be humble. Karena kegagalan itu mengajarkan kita untuk rendah hati. Suffering teaches to have compassion. Dan penderitaan itu mengajarkan kita untuk punya belas kasihan. When you have to wait, it teaches you to be patient. Ketika kita harus menunggu, maka kita belajar untuk sabar. And disappointment can reveal what we have made as idols in our life. Dan kekecewaan itu bisa kemudian Disappointment, ya, kekecewaan can reveal why we were disappointed. Maybe that's our Yeah. idol. itu akan menyingkapkan sesuatu yang ternyata sudah menjadi berhala dalam hidup kita. And our weaknesses can remind us of something very important, Dan kelemahan kita itu bisa mengingatkan kita akan sesuatu yang sangat penting, that you are not God. bahwa kita bukan Tuhan. Now I want you to do something. Dan saya mau sekarang kalian melakukan sesuatu. I want you to look around the people around you. Coba lihat orang-orang di sekeliling. Look at the people next to you. Lihat orang di sebelah. Look at the smile. Lihat ya Look at senyumannya. the face. Lihat mukanya. You probably do not know them yet. Mungkin kau tidak mengenal mereka saat ini. But you know what? Some of them may become your best friends. Tapi mungkin mereka, salah satu di antara mereka akan menjadi teman baikmu. And one day maybe some of them may become your business partner. Mungkin salah satu dari mereka akan menjadi partner bisnis nanti. Maybe some of them will become the doctor that will operate on you, you know. Mungkin salah satu akan menjadi dokter yang nanti mengoperasi kamu. Hopefully successfully. Harapnya ya sukses ya. I think we don't need translation. Yeah? All of them know already. They're good in English. Somebody here may employ you, Ada yang may mungkin become your boss. jadi bos ya, jadi memperkerjakan Anda. But maybe you become the boss of somebody else. Atau Anda yang jadi bos terhadap yang lain. Maybe the people around you may stand beside in your wedding Mungkin ada orang yang akan berdiri di sampingmu ketika engkau menikah. as your spouse or as your best friend. Jangan-jangan sebagai teman baik atau bahkan sebagai pasangan. But maybe somebody next to you will be the one sitting with you in your darkest and most difficult moment of your life. Tapi mungkin orang di sekeliling itu ada yang nanti akan duduk bersama dengan engkau ketika engkau dalam saat-saat paling gelap dalam hidup. Maybe some of the people that you've met, that you will meet, will still be your best friends 50 years from now. Mungkin ada orang-orang yang kalian baru ketemu saat ini akan menjadi teman baikmu sampai 50 tahun yang akan So datang. universities is not just a place where you encounter ideas. Jadi universitas bukan hanya tempat di mana engkau bertemu dengan ide. University is a place where you encounter people. Universitas juga tempat bertemu dengan orang lain. Most of you are already very smart. Sebagian besar dari kalian sudah sangat-sangat You cerdas. just need to learn how to live a life. Jadi lebih perlu untuk belajar bagaimana menghidupi satu kehidupan. Don't look at the people just as connections, as network. Jangan cuma lihat orang-orang di sekeliling ini sebagai sekedar koneksi atau network. Don't just ask what can that person do for me now and later on. Jangan cuma pikir, oh ini orang ini bisa menguntungkan saya atau tidak nanti ya. Learn how I can have this, how I can love this person as a neighbor. Belajar untuk bagaimana ya saya bisa mengasihi orang ini sebagai sesama saya. You know, I teach my two boys. Jadi saya mengajarkan pada dua anak laki-laki saya. I said, you know, if you love me as a father, Saya katakan jika engkau mengasihi saya sebagai seorang ayah, there's nothing great about you. tidak ada yang hebat mengenai itu. Yeah, because I'm your father. I've done so many good things for you in your life. Ya karena saya ayah kalian dan saya sudah melakukan begitu banyak yang baik untuk hidup I've kalian. never hit them. Saya tidak pernah pukul mereka. I've always thought what is best for them. Saya selalu memikirkan yang terbaik buat So if you mereka. love your father and your mother, that's nothing special. Jadi kalau engkau mencintai, mengasihi ayah dan ibu itu bukan sesuatu yang But I spesial. tell you what will be special if you do. Tapi ada sesuatu yang spesial kalau engkau If bisa you lakukan. know how to love your father-in-law, your mother-in-law, you become great. Jadi kalau engkau bisa belajar mencintai ya mertua ya, ayah mertua, bapak dan ibu mertua itu engkau jadi hebat. So I push them to spend time with the in-laws. Jadi saya dorong mereka untuk mereka
lebih banyak waktu dengan You mertua mereka. understand, yeah? You love somebody who's lovable, that's easy, that's Yeah. nothing special. Jadi kalau Anda mencintai seseorang yang memang mudah dicintai itu sesuatu yang gampang. But you love a stranger, Tapi mengasihi orang yang asing, you love somebody who's unlovable. mengasihi orang yang susah untuk Now dicintai, that's difficult, right? itu sesuatu yang And yet susah. if you can do it, you are great. Tapi kalau kita bisa melakukannya, maka kita adalah seorang yang hebat. Because you're learning what marriage is going to be about later on. Dan karena akan belajar mengenai bagaimana itu pernikahan nantinya. One day you said in front of God, in good times, in bad time, in health and in sickness, I will love you and will be faithful. Dan satu hari nanti Anda akan katakan di hadapan Tuhan yang mengatakan bahwa di dalam sakit, di dalam sehat, di dalam waktu yang buruk maupun waktu yang baik, saya akan setia. Do you think you can do it? You cannot do it. Anda kira Anda bisa melakukan itu? Anda tidak bisa Because lakukan. often the person you need to love is often unlovable, right? Karena seringkali orang yang perlu kita kasih itu tidak sulit untuk So dicintai. you learn all that here. Jadi engkau akan belajar semua itu di sini. So remember where God has placed you. Jadi ingat di mana Tuhan sudah menempatkan engkau. God has placed you in Indonesia. Tuhan sudah menempatkan kau di Indonesia. What a wonderful song we sang. Ada Indonesia lagu Raya, yang begitu indah ya, lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. It is your generation that will inherit this country. Generasi kalian yang akan kemudian mewarisi negara ini. 20-30 years from now, some of the people around you will be running companies and hospitals and whatever. 20-30 tahun dari sekarang mungkin ada orang-orang di sekeliling kalian tuh yang akan memimpin di dalam rumah sakit, memimpin di dalam Maybe berbagai they'll be macam. leading in the courts, in the government ministries, Mungkin akan memimpin departemen kehakiman dan sebagainya. technology businesses, Di dalam bidang teknologi, di bidang bisnis, media organization, banks, communities, churches. organisasi, media, bank, kemudian juga dalam gereja. Dan, Some of you may hold enormous influence one day. nah, ada di antara kalian yang nanti akan punya pengaruh begitu besar. di satu tempat kelak. Maybe control enormous resources. Mungkin kalian akan mengendalikan begitu banyak sumber daya. When that day come, Dan ketika hari itu datang, remember what you have learned here. ingat apa yang kau pelajari di That sini. power is stewardship. Okay? Karena Power is stewardship. kuasa itu adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. When you yang have wealth, penata it is layan. stewardship. Ketika kita punya kekayaan itu juga sesuatu yang harus kita Your kemudian knowledge, your leadership pertanggungjawabkan. is stewardship. Kemudian pengetahuan kita, kepemimpinan kita, semuanya itu harus kita Your pertanggungjawabkan. influence, that you will grow in influence, that will be stewardship. Pengaruh kita itu juga harus kita pertanggungjawabkan. Itu harus kita jadikan penata layan. Indonesia does not need more smarter people. Indonesia tidak butuh orang yang lebih cerdas. Indonesia needs good people. Indonesia butuh lebih banyak orang Good baik. people at what they do. Dan orang baik apa yang mereka lakukan? People of competence and character. Orang yang punya kompetensi dan karakter. People that have conviction. Orang-orang yang punya keyakinan. You know what's missing in today's younger generation? Anda tahu apa yang hilang dengan generasi muda saat ini? It's young people with conviction, really things that they believe. Orang-orang muda yang benar-benar punya keyakinan dan mereka berpikir dan Have percaya. convictions that they will die for. Satu keyakinan yang mereka pegang dan mereka berani mati untuk keyakinan Secondly, itu. critical thinking. Yang kedua adalah berpikir kritis. You think about it. Pikirkan mengenai You hal. meet people around you. Says, does this person have conviction? Jadi kalau Anda bertemu dengan orang-orang di sekeliling, apakah orang ini punya satu keyakinan? Is he a critical thinker? Apakah orang itu berpikir dengan Because in kritis? today's times, very few thinkers. Karena di dalam masa ini sekarang sulit sekali menemukan orang-orang yang Even berpikir. less who are thinking deeply. Dan lebih sedikit lagi orang yang berpikir mendalam. And even more rare, thinking critically. Dan begitu jarang orang yang berpikir kritis. Make sure that you'll become people with courage and humility. Buatlah engkau dirimu menjadi orang yang penuh dengan satu keberanian tetapi juga rendah hati. You making promises when breaking promises is more convenient. Jadi membuat satu janji ketika sebenarnya lebih gampang untuk melanggar satu janji di tempat lain. Refusing corruption when everybody else tells you that it's okay. Menolak untuk korupsi ketika semua orang mengatakan baik. That's how itu things tidak are done masalah. here. Dan itulah bagaimana hal-hal yang terjadi di sini. You need to meet people whose integrity is not for sale. Dan engkau perlu bertemu dengan orang-orang yang integritasnya tidak bisa dijual. Even when that for sale is compelling and attractive. Meskipun kelihatannya begitu dijual itu begitu menarik. Sooner than later, you will realize that 4 years is over.
cepat atau lambat engkau akan sadar bahwa 4 tahun sudah berakhir. There will be the day when you are crossing this campus for the last time Dan ada hari di mana engkau akan melintasi kampus ini untuk terakhir kali. as a UPH student, Sebagai seorang mahasiswa UPH. not as an alumni. Bukan sebagai alumni ya. You will put on that graduation gown. Dan engkau akan mengenakan jubah winisuda itu. Your parents will take pictures. Nah, orang tua akan datang dan You mengambil receive your foto. degree. Anda akan menerima You will ijazah. celebrate, Dan engkau akan merayakannya. and then you leave. Dan meninggalkan tempat ini. When that day comes, Ketika hari itu sampai, my hope for you, harapan saya buat setiap kalian. not simply that UPH has helped you get a good job, Bukan sekedar bahwa UPH telah memberikan kesempatan kalian dapat pekerjaan yang baik. that you live knowing what is the truth. Tetapi engkau pergi dengan tahu apa itu kebenaran. You know, knowing what you believe, Engkau pergi dengan tahu apa yang engkau percayai. knowing who you belongs to, Engkau tahu kepada siapa engkau sebenarnya knowing how to think, dimiliki. Tahu bagaimana how to berpikir. love, Bagaimana how to serve, mencintai. Bagaimana how to melayani. work, Dan bagaimana untuk bekerja. how to fail and stand up again. Dan bagaimana untuk gagal dan kemudian bangkit kembali. Knowing that the gifts that God has given you Tahu bahwa setiap pemberian dari Tuhan itu never ultimately given only for yourself. tidak pernah diberikan hanya untuk diri kita sendiri. During this festival, they ask you 5 questions. Di dalam festival ini akan dipertanyakan 5 pertanyaan. First, who am I? Yang pertama, siapakah saya? That you are uniquely created by God in His likeness and in His image. Bahwa kita adalah, diri kita itu adalah masing-masing diciptakan dengan unik menurut gambar dan rupa That is Allah. what Imago Dei means. Itulah arti dari Imago Dei. Imago in the image, Imago itu di dalam gambar, that we are the reflection of God Himself bahwa kita adalah refleksi dari Allah in sendiri. His character, in His morality. Di dalam karakternya, di dalam moralitasnya. The second question, what is wrong with the world? Pertanyaan kedua, apa yang salah dengan dunia ini? We see so many good things in the world. Kita melihat begitu banyak hal yang baik di dalam But if dunia you ini. are honest and look at the other side of the coin, Tapi kalau kita jujur dan kita melihat ya sisi lain dari koin itu. there's so much hatred in the world. Begitu banyak kebencian di dalam dunia ini. Even wars, Begitu banyak perang, conflicts, konflik, family breaking down, keluarga-keluarga yang all rusak, kinds of addictions, berbagai macam kecanduan. whether it's smoking or whether it's gambling or whether it's Apakah pornography. rokok, judi, pornografi. There's so much injustice Begitu banyak ketidakadilan. and there's so much extreme poverty. Dan begitu banyak kemiskinan yang So ekstrim. what's wrong with the world? Jadi apa yang salah dengan And dunia only ini? the Bible explains it, Dan hanya kitab suci yang that it menjelaskannya. is the sinful nature. Bahwa itu adalah natur dosa. And that sinful nature is not something out there. Dan natur dosa ini bukan sesuatu yang hanya ada di luar sana. That sinful nature is something that's inside each one of us. Tapi natur dosa itu ada di dalam setiap kita. And obviously the Bible says the answer is Jesus Christ. Dan kitab suci tentu saja mengatakan bahwa jawabannya adalah Yesus You will Kristus. also be asked, why am I here? Dan pertanyaan berikut adalah mengapa engkau ada di To sini? glorify God and to be faithful in your stewardship. Memuliakan Tuhan dan kemudian setia dan menjadi seorang penata Faithful in layan. your life. Setia di dalam hidup. There's one last question. Dan pertanyaan terakhir, What will I do with my life? apa yang engkau akan lakukan dengan What will hidupmu? you do in your life? Apa With yang your engkau life? akan lakukan dengan hidupmu? Your parents cannot answer it for you. Dan orang tua tidak bisa menjawab itu buat setiap. UPH cannot answer that for you. UPH tidak bisa menjawab pertanyaan itu. You will have to answer that for yourself. Engkau harus menjawab pertanyaan itu sendiri. Not with what you say, Bukan dengan apa yang kita katakan, but with the life that you live out. tapi dengan hidup yang kita jalani. And the way Bagaimana that kita you live hidup. out that life. Dan bagaimana kita kemudian menghidupi itu. Students, Jadi mahasiswa, you have been given an extraordinary privileged life. jadi engkau telah diberikan satu hidup yang penuh dengan hak istimewa. A privileged opportunity for Sat- education Satu hak istimewa untuk pendidikan. that millions of young people in Indonesia would love to be where you are now. Karena jutaan orang muda di Indonesia berharap mereka bisa seperti kalian So with that sekarang. privilege, you need to learn, to think, to question, to work. Jadi dengan satu hak istimewa ini engkau harus benar-benar belajar untuk berpikir, kemudian bekerja dan sebagainya. To serve, to make friends, Untuk melayani, untuk bergaul ya, find berteman, mentors, menemukan pembimbing, but also to take risk. tapi juga untuk mengambil risiko Get up when you fail. dan bangkit ketika kita gagal. Don't give up before you fight. Jangan menyerah sebelum kita berjuang. You need to love this country.
Kita harus mencintai negara ini. You need to love your neighbor. Kita harus mencintai sesama kita. Go out throughout Indonesia. Pergilah ke seluruh penjuru Indonesia. 99% of the people of Indonesia are the best gentlemen and gentlewomen in the whole of Asia. 99% dari penduduk Indonesia itu adalah orang-orang yang begitu sopan, begitu baik. I've traveled all over Asia. Saya telah berkeliling ya seluruh Asia. The Melayu of Indonesia are the real gentlemen of Asia. Jadi orang-orang Melayu di Indonesia itu adalah orang-orang yang benar-benar gentleman ya di seluruh Asia. Are you not going to clap that? Ya, kalian nggak mau tepuk tangan? Indonesians are very gracious. Orang-orang Indonesia itu ada begitu baik. Indonesians are the gentlemen and gentlewomen of Asia. Gentleman dan gentlewoman dari Asia. All the other Asians are tougher, Orang-orang Asia less yang lain gracious. jauh lebih keras ya sifatnya. And you are more gracious than the people in China, I think. Dan kalian juga lebih baik ya daripada So this is orang-orang di Indonesia, Tiongkok. love your country. Jadi inilah Indonesia, cintailah negara. Love your neighbor. Cintailah sesamamu. Love your God. Cintailah Tuhan. If you're Christian, follow your Lord Jesus Christ. Jika engkau seorang Kristen, maka ikutilah Tuhan And Yesus whatever Kristus. God have entrusted to you, Dan apapun yang Tuhan percayakan kepadamu, yeah, just be faithful in the small little things that God has given you. biarlah kita setia dengan setiap perkara kecil yang Tuhan percayakan. Be faithful Kita setia. because your life is a gift. Karena hidup kita itu adalah pemberian. Your education is a privilege. Dan pendidikan kita itu adalah And hak all the istimewa. talents and the giftings that you have Dan are to be stewarded. Semua talenta, semua kemampuan itu adalah sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan sebagai seorang Believe me, penata layan. life is brief. Dan percayalah kepada saya bahwa hidup itu singkat. Time is short. Waktu itu pendek. One day, all of us have to give an accountability of our life. Dan satu hari kelak kita semua harus mempertanggungjawabkan keseluruhan hidup kita. So if you remember only one thing, Jadi kalau Anda perlu mengingat satu hal, remember this. ingatlah satu hal ini. Your life is a gift. Hidupmu itu adalah pemberian. Don't waste it. Jangan sia-siakan. Your life is a gift. Please don't waste it. Jadi hidupmu adalah satu pemberian. Mohon jangan sia-siakan. Welcome to UPH. Selamat datang di UPH. And welcome to the beginning on one of your most important chapters of your life. Dan selamat datang di dalam permulaan dari satu babak yang paling penting dalam hidup. I pray that may God bless each one of you. Saya berdoa supaya Tuhan memberkati Not setiap just this kamu. week, but the next 3 to 4 years. Bukan hanya minggu ini, tapi dengan 3 minggu ke depan. Terima kasih.